Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan bahagia. Kembali lagi bersama saya, Puspa, dan di video kali ini kita akan membahas tentang dampak buruk dari internet. Ada 10 dampak negatif internet yang biasanya tidak kita sadari. Nanti kita akan bahas satu persatu. Saat ini, penggunaan internet telah menjadi hal yang sangat populer dan terus tumbuh berkembang tanpa henti dalam kehidupan manusia saat ini. Terlebih lagi buat kaum milenial seperti kita. Internet menawarkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mekanisme kemudahan untuk berkomunikasi. Hal ini yang bisa menyebabkan mengapa orang-orang di seluruh dunia bisa menjadi kecanduan internet. Manfaat yang diberikan oleh penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu diragukan lagi. Namun, ada kekhawatiran tentang efek negatif yang berkembang seiring dengan pertumbuhan internet, seperti kurangnya kontrol atas sumber informasi, kebocoran keamanan dan privasi penggunanya, sampai menjadi kecanduan akan internet. Efek negatif dari penggunaan internet saat ini menjadi perhatian banyak pihak dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Terlebih pengaruhnya bagi anak-anak remaja. Berikut beberapa efek negatif dari penggunaan internet yang harus kita ketahui. Yang pertama, kurangnya komunikasi tatap muka. Kedengarannya sangat ironis ketika kurangnya komunikasi tatap muka disebut-sebut sebagai salah satu efek negatif dari internet. Karena internet seharusnya mendekatkan orang. Tetapi kenyataannya adalah bahwa entah bagaimana, banyak orang merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui internet daripada dengan cara langsung bertatap muka. Kemudahan berkomunikasi yang ditawarkan internet akan membuat kamu lebih suka berdiskusi melalui aplikasi chat dan pesan yang tersedia di internet. Hal ini bisa mempengaruhi hubungan pribadi kita dengan teman dan keluarga. Karena entah bagaimana, kebiasaan suka mengobrol secara online itu bisa memisahkan kita dari kehidupan nyata. Yang kedua adalah kurangnya kreativitas. Salah satu fitur penting internet adalah sumber informasi yang tidak terbatas. Fitur ini menguntungkan pengguna dengan akses cepat ke informasi yang dibutuhkan dengan mudah. Namun, hal tersebut bisa membuat kamu menjadi kurang kreatif karena tanpa kamu sadari atau tidak, kemudahan untuk mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan dari internet bisa meningkatkan plagiarisme yang menyebabkan kurangnya kreativitas. Lalu, dampak negatif yang ketiga adalah cyberbullying. Cyberbullying pada dasarnya adalah istilah untuk menggambarkan intimidasi menggunakan internet. Kerugian ini dapat dianggap sebagai salah satu efek negatif paling jahat dari internet. Sudah banyak orang yang menjadi korban cyberbullying. Pengguna internet lebih rentan menjadi korban bully karena cara bully di internet itu lebih aman dan lebih mudah daripada bully secara fisik, karena hampir tidak ada peraturan atau hukum untuk mengendalikan masalah cyberbullying. Para korban intimidasi dunia maya mungkin merasa terhina atau malu karena komentar atau pendapat yang jahat dan buruk. Efek negatif akan lebih buruk pada remaja, terutama pada mereka yang berada dalam masa dengan semua kerentanan dan kepekaan yang dimilikinya. Ada beberapa kasus dari cyberbullying
yang membuat korbannya menjadi gila dan akhirnya bunuh diri. Dampak negatif dari internet yang keempat adalah membuang-buang waktu. Kebiasaan penggunaan internet akan membuat kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di internet. Dan kita harus mengurangi waktu untuk kegiatan lain, seperti bekerja dan belajar. Sebagai penyedia hiburan tanpa batas, internet entah bagaimana mirip dengan lubang hitam yang bisa menghisap kita untuk masuk ke dalamnya dan tidak memungkinkan kita untuk keluar. Banyak anak remaja dan kaum milenial yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk menonton film, berselancar di internet, dan bermain game daripada memanfaatkan waktunya untuk belajar atau melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Hal ini akan menjadi efek negatif dari internet karena kita akan lebih sering membuang-buang waktu berharga yang kita miliki hanya untuk bermain internet. Lalu, yang kelima adalah mengabaikan keluarga dan orang sekitar. Penggunaan sesuatu yang berlebihan selalu menciptakan efek samping, tidak terkecuali internet. Ketika kamu menggunakan internet terlalu banyak, secara tidak sadar, kita bisa mengabaikan keluarga dan orang terdekat kita. Ketika kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk berselancar di internet, kita menjadi tidak terhadap kehidupan nyata dan orang-orang di sekitar kita, termasuk anggota keluarga kita sendiri. Tujuan awal dari penggunaan internet adalah untuk membuka pintu ke dunia baru, bukan untuk menutup diri dari kehidupan nyata. Bagi kebanyakan remaja dan milenial, internet adalah satu-satunya teman yang bisa dimiliki. Sementara waktu untuk keluarga dan untuk orang-orang terdekat diganti dengan jam browsing internet. Hal ini yang menyebabkan kita bisa mengabaikan keluarga dan membuat kita ragu untuk berbicara atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Lalu yang keenam adalah privasi kita akan terancam. Akibat dari arus informasi internet yang bebas, ancaman privasi adalah salah satu efek negatif dari internet yang harus kita ketahui. Kita tidak menyadari adanya ancaman privasi data pribadi kita bisa dengan mudah diketahui dan diambil oleh orang asing untuk disalahgunakan. Karena itu, perlu diingat bahwa kita harus bisa menjaga privasi pribadi kita di internet untuk menghindari pembajakan privasi kita. Jadi, berhati-hatilah dengan semua informasi pribadi yang kita unggah dan kita bagikan di internet. Lalu dampak negatif dari internet yang ketujuh adalah insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang terjadi ketika orang tidak dapat beristirahat atau tidur. Internet, entah bagaimana, telah membuat penggunanya mengalami insomnia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan kita berinteraksi sepanjang hari bisa membuat kita begadang hanya untuk berselancar di internet. Seperti bermain game ataupun sekedar mengecek media sosial. Hal itu akan menjadi kebiasaan dan percayalah, tidak mudah untuk menyingkirkannya. Karena itu, ada baiknya mulai saat ini kita harus bisa mengatasi dan membatasi penggunaan internet dan tidur lebih awal lagi untuk menghindari kita dari gangguan insomnia. Lalu yang kedelapan adalah ketidakaktifan fisik. Ketika kita terlalu banyak menggunakan internet, kita tidak akan punya waktu untuk kegiatan fisik. Misalnya, ketika kita ingin berbicara dengan teman-teman kita tidak perlu lagi untuk menemui teman kita tanpa turun dari tempat tidur kita.
Semakin nyaman internet, semakin sedikit aktivitas fisik untuk kita lakukan. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan kita dan kita menjadi kurang aktif secara fisik yang bisa membuat kita menjadi lebih malas. Lalu, yang kesembilan adalah kecanduan internet. Kecanduan internet tidak kalah berbahaya dari jenis kecanduan lainnya. Orang yang kecanduan internet akan lebih cenderung mengalami depresi daripada orang normal. Karena orang yang mengalami kecanduan internet merasa dirinya tidak bisa hidup tanpa adanya ponsel atau komputer untuk akses ke internet. Game online dan situs jejaring sosial telah menjadi penyebab terbesar seseorang untuk menjadi kecanduan akan internet. Lalu, yang ke-10 adalah korupsi moral. Korupsi moral adalah dampak dari daftar internet yang harus diwaspadai. Ada banyak hal dari internet yang bisa membuat seseorang mengakibatkan korupsi moral dalam dirinya. Misalnya, situs web hitam ataupun mendapatkan informasi yang salah dari internet. Informasi yang tidak tepat yang diserap dapat menyebabkan perkembangan mental yang salah. Karena itu, saat ini perlu berhati-hati lagi dalam mencerna informasi yang didapatkan dari internet. Dianggap sebagai salah satu inovasi paling mengubah hidup, internet telah membuktikan posisinya di setiap bidang kehidupan, dari industri hingga pendidikan ataupun pengobatan. Namun, internet juga memiliki efek negatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk menjauhi efek negatif dari internet, penting untuk membatasi dan menjaga diri kita dari ketergantungan pada internet, serta mencerna informasi dari internet secara lebih bijak lagi. Untuk teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.